Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, masih ingat dengan saya? Yaps, benar sekali, saya Kak Nisa, atau kalian lebih familiar dengan nama Denisa Kudo. Beberapa hari yang lalu, lebih tepatnya di pertengahan bulan Oktober tahun 2020, Kak Nisa mengadakan challenge nih buat grup WA Girls of Seven atau grup putri kelas 7. Masih ingat kan? Tantangannya adalah kalian membuat vlog mengenai pengertian KSN, FLS2N, dan GSI. Nah, untuk yang pertama-tama, Anissa akan menguraikan sedikit mengenai KSN, FLS2N, dan GSI dulu ya. Dari pengertian KSN, FLS2N, dan GSI ini, kalian mempresentasikan ke dalam sebuah vlog seperti ini. Jadi ada kamera, kalian di depannya, kalian menjelaskan dengan luas. Pertama yang jelas, ketika kalian misalnya punya catatan ya, kalian sudah mencatat apa sih GSI itu, GSI, terus KSN, terus FLS. Kalian pahami dulu. Jadi dibaca dulu apa pengertian masing-masing. Setelah itu mencoba secara tidak langsung dihafalkan. Tetapi kalau kalian sudah paham apa maksudnya, kalian akan luas untuk menginformasikan di depan layar. Jadi tidak perlu bolak-balik untuk membuat video atau tag cut salah gitu. Jadi pede aja, luas. Jadi apa yang kalian ketahui tentang KSN, FLS ataupun GSI itu kalian jelaskan otomatis dengan mimik wajah yang membuat yang melihat kita itu di video tuh asik nih orangnya. Jadi cepet nyambungnya, cepet connect-nya, bahasanya sekarang cepet ngerti apa yang dimaksud dengan KSN, FLS2N, dan GSI itu. Nah, sebelum Kanisa menjelaskan, kita akan lihat dulu cuplikan-cuplikan ke 21 teman-teman kalian yang siap menerima tantangan Kanisa. Ini dia 21 finalis challenge vlog pengertian KSN, FLS2N, dan GSI. Yuk kita simak. Rina Mezaro 7E, Wahyuni Dwi 7E, Firdausi 7E, Sifa Habibatul 7E, Maya Noverina 7E, Siti Kirania 7E, Aisyatun 7B, Afifah 7E, Hilyatun 7E, Ayu Naila 7E, Aziza 7G, Anggita 7E, Dinitria 7B, Safira Dwi 7B, Firliana Wirdayu 7F, Ratih Putri 7C, Ratu Vanessa 7E, Siti Hapsari 7D, Imro'atul 7E, Keisha Maulida 7E, dan Norma Intan 7E. Nah, yang pertama Kanisa jelaskan dulu, yaitu KSN, Kompetisi Sains Nasional. Kompetisi Sains Nasional ini tujuannya adalah menumbuhkan bakat mereka dalam bidang sains dan iptek. Mata pelajaran yang diujikan itu ada 3, matematika, IPA, dan IPS khusus untuk SMP. Dan yang kedua, FLS2N. Jadi jangan salah sebut VLS2N, itu salah. Yang benar adalah FLS2N, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Jadi yang berkaitan dengan seni. Di antaranya ada gitar solo, ada tari tradisional, ada baca puisi, ada seni kriya, ada desain poster, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah GSI. Banyak yang salah juga di GSI ini pengertiannya teman-teman kemarin. GSI ini adalah Gala Siswa Indonesia yang menggali potensi atau skill siswa-siswi atau peserta didik dari bidang olahraga, terutama di bidang sepak bola, mencari bibit mulai dari seleksi sekolah, seleksi kabupaten, seleksi kecamatan,
seleksi kabupaten dan seleksi provinsi, pastinya provinsi kemudian ke nasional untuk menjadi juara umum, membanggakan kabupaten atau provinsinya masing-masing begitu. Jadi antara pengertian KSN, FLS 2N dan GSI ini kalian akan yang pertama untuk agar bisa untuk luas menjelaskan, yang pertama kalian tuh harus browsing di internet. Jadi di internet tuh dipahami, baru kalian bisa memberitahukan, menginformasikan kalau ini loh pengertiannya yang sebenarnya gitu. Jadi kemarin banyak yang salah, ada yang bilang bentuk GS itu gerakan sayang ibu, terus general apa gitu, saya intinya tentang sains seperti itu, bukan seperti itu. Jadi kalian kalau untuk mencari di Google itu langsung ketik keywordnya, otomatis antara poin 1, 2, 3 itu pasti saling berhubungan. Jadi sebenarnya kalian tinggal ngeklik aja sih, ketik di search Google atau Google Search itu pengertian perbedaan KSN, FLS 2N dan GSI itu langsung muncul biasanya. Soalnya waktu kemarin challenge-nya Kanisa ini diadakan itu saat ada lomba yang sudah dimulai waktu itu KSN-nya. Jadi bertahap yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Jadi kalau ada yang mendapatkan jawaban GSI itu bukan Galah Siswa Indonesia, itu sangat melenceng jauh, makanya nilainya turun gitu di dalam kriteria penilaian dari itu tadi. Nah, tujuan dari diadakannya challenge ini adalah bukan semata-mata ingin agar Kanisa terkenal, bukan, tapi Kanisa hanya ingin memanfaatkan keterampilan yang kalian miliki di dunia sosial media, terutama di dunia gadget yang akhir-akhir ini kan saya lihat video kalian juga yang tadi saya bahas, luar biasa jeduk-jeduknya, terus idenya juga luar biasa, hanya ada beberapa yang melenceng bukan pada umurnya. Jadi kalian tidak belum waktunya untuk mengedit video dengan kata-kata yang seperti itu. Jadi ada baiknya kalau kalian tuh mencoba hal baru, mengedit video atau membuat vlog video, tapi videonya tuh menginformasikan. Nah, selain masalah keterampilan, yang kedua tujuannya diadakannya challenge ini adalah biar kalian tuh pede dari info yang kalian sudah cari di sosial media, di browsing. Kalian tuh pede menyampaikan ke teman-teman kalian, ini loh rek, seperti ini loh rek. Jadi kan akhirnya kalian meskipun bahasanya tuh tidak bertemu dengan temannya di sekolah, tapi kalian tuh bisa mengekspresikan di layar HP kalian itu tadi. Jadi KSN itu adalah gini. Jadi seakan-akan ngomong sama temennya, padahal tidak, hanya sebatas layar ponsel yang nantinya video itu akan diberitahukan kepada temennya, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu teknik untuk berkenalan sebenarnya. Jadi antara satu sama lain kan masih belum kenal kan, kalian juga masih dalam masa pandemi, belum bisa sepenuhnya ketemu dengan teman-temannya di sekolah. Nah, mengenai kriteria penilaian sendiri, di sini Kak Nisa untuk vlognya itu ada 3 kriteria penilaian. Yang pertama adalah informatif, yang kedua adalah komunikatif, dan yang ketiga adalah editing. Kriteria yang pertama adalah informatif, yaitu memberikan informasi mengenai tema yang akan disampaikan. Semakin banyak informasi yang kalian dapat, semakin informatif juga bobot materi yang disampaikan. Sering-sering membaca dan browsing internet ya. Yang kedua adalah komunikatif, yaitu bagaimana cara kalian menyampaikan informasi. Cakap berbicara, bersemangat, intonasi suara, dan tentunya ekspresi raut wajah. Kriteria yang terakhir adalah editing. Hasil pengambilan video ketika melakukan vlog, kemudian diedit, diubah, didesain menggunakan aplikasi tertentu menjadi video yang menarik dengan kombinasi icon atau gambar, transisi, dan musik. Video awal tadi, setelah opening, tadi kan Kak Nisa sudah menginformasikan ada 21 dari sekian anak yang sudah
masuk di grup. Jadi ada 21 yang tertarik untuk menerima tantangan Kak Nisa. Nama-namanya tadi sudah disebutkan di video, cuplikan-cuplikan videonya. Di sini Kak Nisa ambil 5 nilai tertinggi untuk pemenang video vlog challenge mengenai pengertian KSN, FLS 2N, dan GSI. Nisa agak geser nih, mau ngasih tahu siapa pemenangnya. Oke, saya ambil 5 besar, mulai dari juara harapan 2, harapan 1, juara 3, 2, dan 1. Harapan 2 untuk informatif nilainya 80, untuk komunikatifnya 73, dan untuk editingnya 70. Total nilai 223 jatuh kepada tada, Maya Noverina dari kelas 7E. Saya Maya Noverina Putri dari kelas 7E. Saya akan membahas aksi dari juara harapan 1. Saya cari dulu rinciannya nih. Nah, juara harapan 1 untuk nilai informatif nilainya adalah 80, untuk komunikatifnya 70, dan editingnya agak lebih tinggi nih dari yang sebelumnya, nilainya 75, jatuh kepada Wahyuni Dwi kelas 7E. Selamat. Informatif, informasi yang disampaikan nilainya 80. Sama seperti tadi lah. Komunikatifnya 72. Mungkin ini nadanya ketika menjelaskan itu bagus ya, naik turunnya. Dan editing 82. Totalnya adalah 234. Jadi dari 80, 72, dan 82, totalnya 234 jatuh kepada Rina Meizaro dari kelas 7E. apa sih itu KSN? KSN atau Nah, lanjut si juara kedua, pemenang kedua atau juara kedua nih ya. Nah, sama-sama juara, sama-sama pede sebenarnya dari 21 anak. Untuk informatif mendapatkan nilai 80. Nah, untuk komunikatifnya itu lebih tinggi lagi, 78. Untuk editingnya balance 80. Total nilainya adalah 238, diraih oleh Ayu Naila dari kelas 7E. Ode, selamat. ajang kompetisi dalam bidang sains dan Nah, yang terakhir nih, juara 1 atau pemenang pertama. Jelas nilainya itu sepadan. Jadi maksudnya itu balance, hampir naik turun lah. Jadi kan ada yang nilai informatifnya tinggi, dari tadi ya ada yang komunikatifnya tinggi, ada yang editingnya tinggi. Jadi Kak Nisa ketika ini curhat. Kak Nisa ketika mendengarkan videonya anak ini, pertama merem dulu, didengerin dulu, diresapi apa yang disampaikan, kemudian dilihat komunikatif mimik wajahnya, ekspresinya. Jadi Kak Nisa tuh langsung sama lihat editingnya tuh langsung, hah, kok bagus gitu. Jadi Kak Nisa tuh ibarat kata belum ngerti KSN atau FLS atau GSI itu langsung ada gambar ini ada keterangannya begini, jadi ngerti gitu loh. Jadi dia buat semenarik mungkin editingnya. Di sini untuk nilai informatifnya si juara 1 itu Kak Nisa kasih nilai 90 karena dia juga menjelaskan tujuannya, ada prosesnya, dan juga lomba-lombanya dia jelaskan semuanya. Komunikatifnya 80. Jadi untuk kontak mata dia tidak terlalu melihat, misalnya ada catatan dia tidak terlalu gini tidak, karena
ini memberitahukan informasi kalau Kanisa ini kan mengumumkan lomba, jadi wajar kalau saya membaca kertas. Ini kan sebelumnya bilang ini hanya sebatas pengumuman. Kalau vlog yang sesungguhnya ya nggak pakai lihat catatan, pastinya langsung halo guys, apa guys gitu. Lanjut untuk editingnya anak ini 85 poin, jadi 90 untuk informatif, komunikatifnya 80, dan editingnya 85. Total nilainya adalah 255. Jatuh kepada Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Usari Rosmadevi dari kelas 7 nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang KSN, LS2N, dan GSI. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang KSN. Kepanjangan dari KSN adalah Kompetensi Sains Nasional. Tujuannya adalah untuk mengikuti mutu pendidikan dan meningkatkan iptek. KSN bisa diikuti oleh SD, SMP, dan SMA. Pada tingkat SD, mata pelajaran yang diujikan adalah matematika dan IPA. Sedangkan SMP adalah matematika, IPA, dan IPS. Sedangkan SMA adalah matematika, kimia, biologi, fisika, ekonomi, dan lain-lain. Tahapan seleksinya adalah yang pertama di sekolah, kedua di kota atau di kabupaten, yang ketiga di provinsi, dan yang keempat adalah di nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang FLS2N. Kepanjangan dari FLS2N adalah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional. Tujuannya adalah untuk memberi wadah kreasi siswa dan bidang seni sesuai bakatnya. Ada 5 cabang yang dilombakan. 1. Musik tradisional, 2. Seni tari, 3. Nyanyi solo, 4. Gitar solo, 5. Desain poster. Saya akan menjelaskan tentang GSI. Kepanjangan dari GSI adalah Gala Siswa Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengembangkan bakat siswa di bidang sepak bola. Pendaftarannya dilakukan secara daring dan tahapannya sebagai berikut. Yang ke-1, pendaftaran awal atau daring. Yang kedua, pendaftaran daring. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, selamat ya Siti Apsari. Semoga Siti Apsari juga bisa membagi pengalamannya, membagi ilmu pengetahuannya mengenai cara informatif yang benar kepada teman-teman yang lainnya. Selamat. Dari 21 penerima tantangan Jalan Kanisa, ada 5 pemenang sudah diinformasikan, sudah diumumkan. Untuk yang lain yang belum menang ataupun belum belum bisa memenuhi kriteria atau menyaingi nilainya teman-teman ini, sebenarnya semuanya menyaingi nilai. Dari ada yang sudah bisa menguasai diri sendiri, maksudnya di sini dari informatifnya dia juga sudah berusaha mencari apa sih pengertiannya. Kemudian komunikatif dia berusaha se-enjoy mungkin, sampai ada yang bisik-bisik, ada yang curhat juga ada. Terus dari segi editing itu sudah bagi kalian yang belajar itu sudah Kanisa, latihan kalian itu hebat, mau mencoba. Jadi lawan rasa malunya itu. Jadi jangan karena kalian tuh di rumah kalian tuh nggak mau nyoba, nanti aja kalau masuk sekolah, nanti aja kalau masuk ekstra, nanti kan pasti ada yang ngajarin gitu. Jangan. Jadi selama kita bisa berproduktif di rumah, ketika ada tantangan bukan dari saya ataupun bisa kalian dapat dari sekolah lain, lomba-lomba buat puisi dan segala jenis yang berhubungan dengan sosial media, kalian bisa ikutan. Jadi di rumah kalian itu jadikan tempat berinspirasi selama masa pandemi. Mengenai pengumuman vlog yang membahas mengenai KSN, FLS2N, dan GSI, semoga apa yang disampaikan dari Kanisa mulai dari pertama sampai dengan closing ini dapat bermanfaat buat kalian dan semakin memacu percaya diri kalian untuk tetap produktif di rumah. Dan yang pasti kalau kalian udah di depan kamera untuk mencoba vlog lagi lain waktu, kalian biasakan tersenyum dan buat diri kalian enjoy dengan
apa yang kalian sampaikan, selama itu informasinya benar. Saya nutup hoax. Penutupnya, Kak Nisa ulangi lagi, preview lagi. Untuk juara harapan 2 dengan total nilai 223 diraih oleh Maya Noverina kelas 7E. Untuk harapan 1 225 Wayuni Dwi kelas 7E. 234 untuk juara 3 Rina Mezaro kelas 7E. Juara 2 232 Ayu Naila kelas 7E. Dan juara pertama 255 Siti Hapsari kelas 7E. Untuk kelima pemenang ini nanti akan kami cek pribadi ya untuk pengambilan hadiahnya. Terima kasih. Salam dari Kanisa. Jangan lupa tetap produktif selama di rumah. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Tetap tersenyum dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.